Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Sebelumnya kita dimudahkan pula untuk menunaikan ibadah maghrib berjamaah. Mudah-mudahan semua amal saleh yang kita laksanakan dicatat oleh malaikat Allah, bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Yang kita berharap nanti di hari akhirat catatan kebaikan kita itu timbangannya berat, mengalahkan timbangan dosa. Itulah orang-orang yang masuk dalam kategori ashabul yamin. Karena di akhirat kelak ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Mudah-mudahan kita adalah kelompok kanan, orang-orang yang catatan amalan kebaikannya bisa mengalahkan timbangan dosa. Duduk di majelis ilmu itu sebagai sebuah ibadah, dan ibadah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjarannya. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setia berada di atas sunnahnya. Hanya itulah jalan selamat. Siapa yang ingin selamat dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat, maka caranya hanya satu, istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah, di atas jalan yang sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan itu kecuali dia pasti akan binasa, pasti akan celaka. Itu artinya bahwa keselamatan hanya ada pada jalur yang dibawa oleh, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang memang doa yang disisakan oleh Nabi yang belum dia sampaikan kepada Allah, nanti baru di hari akhirat permintaan itu dia sampaikan, yaitu memberikan syafaat bagi umatnya. Kata Rasul, semua Nabi itu punya doa kepada Allah lalu dikabulkan. Semua Nabi ada doa yang dia minta lalu Allah kabulkan. Dan semua Nabi sudah memintanya ketika dia di dunia. Adapun saya, kata Rasul, saya simpan dulu doa itu. Kapan dimintanya oleh beliau? Nanti di hari mahsyar. Syafa'atan li ummati. Sebagai bentuk syafaat bagi umatku. Dan itu juga bentuk dari kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah, bentuk cintanya beliau kepada umatnya. Seharusnya bisa aja dia minta di dunia apa yang dia inginkan, tapi enggak. Dia simpan dulu doa itu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
sebagai bentuk syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Nah, inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan kita masuk ke dalam umatnya yang bisa mendapatkan syafaat itu. Dan memohonlah kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat itu. Karena kita tidak bisa meminta syafaat kepada Nabi. Sekarang ini kita tidak bisa meminta syafaat kepada beliau. Karena beliau sudah wafat. Maka berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian akidah melalui sebuah buku Al-Qaulus Sadid, Syarah Kitab Tauhid. Yang pertemuan yang terakhir yang kita bahas, kita sudah masuk pada bab yang kedua, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang betul-betul mewujudkan tauhid secara sempurna, dakhalal jannah bighairi hisab, maka dia masuk surga tanpa hisab. Janji untuk masuk surga tanpa hisab itu bukan hanya untuk para sahabat saja. Untuk para sahabat, iya. Bahkan ada orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasul masuk surga tanpa hisab. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, seorang sahabat yang namanya Ukasha. Jadi Rasul menjanjikan nanti akan masuk surga di antara umatnya 70.000. Dilengkapkan oleh riwayat yang lain, dalam setiap 1.000 ada lagi 70.000. Berapa banyaknya itu? Maka Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya masuk ke dalam kelompok yang masuk surga itu tanpa hisab. Nah, Rasul ketika itu langsung menjawab, kamu salah satunya. Jawaban Nabi itu memastikan bahwa Ukasha berarti masuk surga tanpa hisab. Nah, siapa yang akan berhak untuk masuk surga tanpa hisab? Man haqqaqa tauhid. Orang yang betul-betul mewujudkan tauhid secara sempurna. Nah, ini akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini sebagai kelengkapan dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya kita baru bicarakan ayat dan hadisnya. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran, ada hadis-hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang berhak untuk masuk surga tanpa hisab. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan seseorang itu disebut dengan muhaqqiqut tauhid? Kapan orang itu dianggap betul-betul mewujudkan nilai-nilai tauhid secara sempurna? Nah, ini dia kelanjutannya. Fa inna tahqiqat tauhid tahdzibuhu wa tasfiyatuhu minasyirkil akbar wal asghar. Wa minal bid'il qawliyatil i'tiqadiyah wal bid'il fi'liyah al amaliyah wa minal ma'asi. Ini dia. Terwujudnya tauhid secara sempurna itu adalah ketika seseorang betul-betul membersihkan tauhidnya, dan tauhidnya itu bebas dari pertama asyirkul akbar wal asghar, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Maka para ulama membagi syirik itu kepada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Tapi saya sering mengingatkan
Pembagian syirik besar sama syirik kecil itu bukanlah berarti syirik kecil itu dianggap remeh. Kan kecil. Syirik itu semuanya besar. Jika kita pandang siapa yang kita syirikkan. Jika kita lihat kebesaran Allah, keagungan Allah yang kita syirikkan, maka semua syirik menjadi besar. Lalu kenapa dibagi-bagi ada besar ada kecil? Ini sekali lagi bukan berarti yang syirik kecil itu sesuatu yang dianggap remeh, sepele sehingga kita boleh-boleh aja untuk melakukannya. Nah, bukan itu. Cuma ada memang diberikan penjelasan oleh para ulama, ada di antara kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Karena dia bertentangan dengan usuluddin, fondasi dasar agama. Tapi ada di antara kesyirikan yang membuat seseorang itu tetap berada dalam keislamannya, hanya saja dia melakukan satu kesalahan yang akibatnya sesungguhnya juga sangat fatal. Nah, coba kita lihat, umpamanya contohnya, yang biasa disebut sebagai syirik kecil apa? Contohnya, riya. Nah, sekarang coba kita tengok hadis Nabi yang berkaitan dengan syirik kecil yang riya tadi itu. Di antaranya, kata Rasul, yang pertama diseret ke dalam nerakanya Allah, itu adalah alim, qari'ul Qur'an, wa mujahid. Jadi yang pertama masuk neraka itu alim. Pasal ndak orang minum khamar yang pertama masuk neraka. Alim, qari'ul Qur'an, wa mujahid. Nanti orang alim itu ditanya, ya alim, kenapa kamu alim? Kenapa kamu dulu rajin belajar? Apa kata jawabannya? Si alim menjawab, saya laksanakan karena engkau ya Allah. Lalu Allah bilang, kazabta. Kamu dusta. Dulu kamu rajin belajar, rajin menuntut ilmu, supaya kamu menjadi alim dan dipuji-puji, supaya viral. Supaya semua orang memberikan pujiannya. Waqad qila. Pujian itu sudah kamu dapatkan dulu di dunia. Jadi kalau kita punya tujuan lain dalam ibadah, ketika tujuannya sudah didapat, Allah tidak beri lagi bagiannya di akhirat. Jadi semua yang kamu inginkan itu dulu di dunia itu sudah kamu dapatkan, kamu sudah terkenal, orang sudah puji-puji kamu. Fasuhiba ilan nar, maka diseretlah dia ke dalam nerakanya Allah. Dipanggil lagi yang kedua, qari'ul Qur'an. Orang yang suka membaca Al-Quran ditanya, kenapa dulu kamu rajin suka baca Quran? Karena engkau ya Allah. Allah bilang, kazabta. Kamu bohong. Dulu kamu rajin baca Quran supaya disebut-sebut sebagai orang yang hebat baca Quran, bagus suaranya, dapat medali, macam-macam tujuan. Waqad qila, itu semua sudah kamu dapatkan. Berarti yang diinginkan di dunia sudah dapat. Berarti bagian di akhirat sudah tidak ada. Fasuhiba ilan nar. Diseret pula ke dalam nerakanya Allah. Dipanggil pula mujahid. Ya mujahid, dulu kenapa kok semangat kali kalau berjihad? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kazabta. Kamu bohong. Dulu kamu tujuan sudah kamu dapatkan di dunia. Berarti tidak ada lagi bagian di akhirat. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula dia ke dalam nerakanya Allah. Ini amal-amal luar biasa semua ini. Yang tiga ini. Tapi ternyata Nabi bilang dia lebih dulu masuk neraka. Sebabnya riya, asyirkul asghar. Sekarang pertanyaannya, kira-kira syirik kecil seperti itu remeh itu? Enggak kan?
Sama aja ujungnya neraka. Karena dalam ayat, wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Harramallahu 'alaihil jannah. Berarti tidak ada hak dia untuk mendapatkan surga karena dia berbuat syirik. Dan syirik di situ tidak dibagi-bagi apakah besar atau kecil. Nah, oleh karena itu dibagi-bagi besar kecil oleh para ulama bukanlah tujuannya untuk meremehkan asyirkul asghar, itu hanya karena ada akibat yang ditimbulkan, ada sebagian dari syirik yang bisa membuat seseorang itu keluar dari agama, tapi ada di antara perbuatan syirik yang jika syiriknya kecil tidak membuat seseorang keluar dari agama. Nah, tetapi dia akan menafikan kesempurnaan keagamaan kita. Sedangkan asyirkul akbar itu al-munaqid li asli tauhid, yang bertentangan dengan asal dari tauhid itu sendiri. Nah, maka orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, yang pertama sekali dengan mewujudkan tauhid dalam artian tasfiyatuhu minasyirkil akbari wal asghar. Membebaskan, memurnikan, mensucikan tauhidnya dari syirik besar dan syirik kecil. Perbuatan syirik ini sesuatu yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memberikan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah, tapi kita berikan kepada orang lain yang dia tidak pantas untuk melakukannya. Yang tempat kita berdoa itu hanyalah Allah, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan semua permintaan kita. Maka iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, hanya Engkau tempat kami meminta pertolongan. Kita meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang menyampaikan permintaannya bukan lagi kepada Allah, maka berarti itu menjadi bagian dari kesyirikan. Dulu pada masa jahiliyah ada satu pohon besar, digelar dengan atau disebut dengan Zatu Anwat. Zatu Anwat itu sesuatu yang kalau orang Arab ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia datang dulu ke pohon itu. Umpamanya kalau dia mau berperang, itu pedang yang mau dipakai itu digantung dulu itu di pohon itu. Kuda yang mau dia pakai mesti dulu lewat dulu di pohon itu. Itu pada masa jahiliyah. Ada yang ke patung-patungnya. Itu semua adalah bagian dari kesyirikan. Kira-kira kalau kita bawa ke zaman kita, apa di antara contoh kesyirikan-kesyirikan? Dan dia bisa masuk dalam kategori asyirku al-akbar, syirik besar. Pokoknya intinya ketika mereka tidak lagi meminta murni hanya semata-mata kepada Allah, berarti bagian dari kesyirikan. Ada orang yang datang ke kuburan-kuburan keramat, kiai-kiai besar, habib-habib, saat dia meninggal dikuburkan. Kadang ada pula kubur yang palsu. Didatangi lalu sampai di kuburannya itu meminta kepada ahlul kubur, iqdi hajatina, ya fulan iqdi hajatina, kabulkan hajat kami. Berarti kan meminta bukan lagi kepada Allah, atau minta dititipkan kepada orang dalam kubur itu supaya dia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mintanya ke Allah juga, tapi mesti melalui perantara yang ini nih. Itu semua sesungguhnya adalah bagian dari kesyirikan. Semua kita punya hak yang sama
untuk meminta kepada Allah secara langsung. Inilah indahnya agama Islam. Jadi kita tidak terikat dengan kalau kita berdoa mesti melalui si fulan ini meskipun dia sudah meninggal. Tidak. Semua kita punya hak yang sama untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, malu rasanya kami langsung meminta kepada Allah, Pak Ustaz. Kami ini kan orang banyak dosa. Justru ketika ada orang yang banyak dosa, lalu benar-benar dia mengetuk pintu taubatnya Allah. Jangan-jangan itulah doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada istilah minder. Tidak ada istilah minder. Dan Allah tidak sama dengan pejabat. Kalau pejabat, gubernur, bupati, umpamanya, kapan proposal kita cepat diterima? Kalau dibawa oleh asisten. Kalau langsung dibawa oleh ajudan proposal kita, cepat tuh. Tapi kalau kita langsung bawa, masuk tong sampah. Tadi baca tanda. Allah tidak seperti itu. Tidak perlu orang-orang soleh yang membawa doa kita. Apalagi kalau dia sudah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup, boleh kita minta dia untuk mendoakan kita, bisa. Dia masih hidup, boleh, tidak apa-apa. Ada kawan kita pergi umroh, pergi haji, kita bilang ke dia, nanti kamu kalau sampai di tempat-tempat yang mustajab, tolong doakan saya. Boleh enggak? Boleh, karena dia mampu untuk melakukan itu. Dan itu bukan sebagai satu kesalahan. Sebab dia masih mampu untuk melakukannya. Yang juga sering kita contohkan, seorang anak boleh enggak minta doa dari orang tuanya? Boleh, bahkan doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka berhati-hati kita mengucapkan kata-kata untuk anak-anak kita. Karena ada orang kena saking marahnya, keluar kata-kata. Keluar kata-kata yang tidak pantas. Oh ya, anak bawa anggenya. Watinya induk bawa. Nya sawi anak ada anak bawa watinya. Ini induk kan? Jadi hati-hati. Sama seperti kisahnya Juraij. Juraij itu ketika dipanggil oleh ibunya, dia tidak menyahut. Rupanya dia sedang sholat. Dan dia lebih mendahulukan sholatnya. Karena ibunya kesal, apa kata ibunya? Jangan matikan Juraij sebelum ketemu dengan perempuan-perempuan nakal. Terjadi. Betul-betul terjadi. Itu ada dalam riwayat. Dan ceritanya tentu saya yakin kita semua sudah mendengar cerita itu. Intinya apa? Doa dari orang tua adalah sesuatu yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah ungkapkan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Doakan terus dengan doa-doa yang baik. Dan kalaupun marah, jangan sampai keluar kata-kata yang ternyata di dalamnya ada unsur-unsur doa yang di situ tidak baik. Kok bongi wano, bongi lah, tapi tetap jaga kata-kata. Kok nampak anak rumpomo, mau main-main juga jo, pergi jalan juga jo. Wah, anggu jalan juga jo mani kan? Nak jadi menteri pariwisata, wah angin, asap itu. Tuntung jadi so. Atau main game juga aja. Yung main game juga aja. Jangan lah mau main. Nak jadi menteri teknologi langsung itu tentu jadi so. Siapa tahu? Karena katanya Syekh Sudais itu dulu agak nakal dia waktu kecil. Cuma ada ungkapan orang tuanya, ibunya. Ada dalam biografi dia disampaikan seperti itu. Ada terungkap oleh ibunya sendiri, mudah-mudahan kamu nanti menjadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata sekarang betul-betul dia menjadi imam Masjidil Haram. Nah, maka
Kalau dia masih hidup, tidak ada persoalan, dibolehkan, karena dia mampu melakukannya. Tapi kalau mati, seorang anak ingin menikah, ayahnya sudah meninggal, datang ke kuburan ayahnya, wahai ayahku, mohon restui pernikahan saya. Restu apa? Jalannya lah mati. Orang yang sudah meninggal, dia membutuhkan doa-doa baik dari orang yang masih hidup. Siapa jola yang mati? Sekelas apa jola kiai, ketika dia wafat, dia mesti membutuhkan doa dari kita. Makanya ketika ada yang meninggal, lalu disolatkan. Isi dari solat kita adalah doa. Karena memang dia membutuhkan. Maka jangan sampai pula ketika ada orang-orang alim, orang-orang besar yang sudah meninggal, wak lope datang ke kuburannya untuk minta doa, atau supaya dia mendoakan kita, atau supaya dia membawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada poin yang pertama, taswiyatu minasyirkil akbar wal asghar. Mesti tauhid kita bebas dari dua bentuk syirik ini. Baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kalau seandainya sudah terbebas dari dua bentuk syirik ini, maka ini adalah makna yang pertama untuk dipahami sebagai muhaqqiqut tauhid. Orang-orang yang betul-betul mewujudkan nilai-nilai tauhid. Tapi kalau seandainya masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka tidak akan pernah dia disebut sebagai muhaqqiqut tauhid. Karena dia pelaku syirik. Bahkan syirik tidak akan pernah bersatu dengan tauhid. Tidak akan pernah syirik bisa menyatu dengan tauhid, dalam artian seseorang tetap disebut bertauhid padahal dia pelaku syirik. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Apa itu mau mantap tauhidnya, tapinya pelaku syirik. Itu tidak bisa. Apa mantap? Yang mantap tauhid adalah yang betul-betul jauh dari perbuatan syirik. Dan ini perlu terus untuk kita ulang-ulang. Karena banyak hal-hal di zaman kita ini yang memang harus kita waspadai. Didangkalkan kita kepada makna syirik. Saya sudah sering ingatkan ya. Macam-macam nanti dibuatkan istilah yang menarik supaya dianggap tidak syirik. Sedekah bumi, sedekah laut. Jangan ada sedekah udara. Sedekah bumi, sedekah laut. Ini apa semua ini? Disembelih kerbau, kepalanya nanti dihanyutkan di sungai mana? Buat apa dihanyutkan? Selama ada kepala kerbau dihanyut-hanyutin. Pasti ada niat yang terselip di hatinya. Tidak mungkin mereka melakukan tiba-tiba seperti itu aja. Kadang di pantai mana, di bukit mana, di sungai mana, dihanyutkan kepalanya. Bahkan jika ada hewan yang disembelih untuk tujuan-tujuan syirik, maka hewannya pun tak boleh untuk dimakan. Dan ini banyak terjadi. Agar kita selamat dari gangguan-gangguan makhluk gaib, maka ini yang harus kita lakukan. Keselamatan datangnya dari Allah. Allah yang memberikan keselamatan kita. Maka diajarkanlah kita oleh Nabi kita untuk selalu mengembalikan keselamatan itu, memintanya kepada Allah. Maka banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita melewati sesuatu yang barangkali kita takut, kan bisa aja, karena takut tabi'i itu bisa. Tapi kan ada doanya. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, dengan kalammu yang sempurna. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan
apa yang telah engkau ciptakan. Karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Dan ada di antara makhluk yang memang kita harus mewaspadai karena ada kejahatan-kejahatan yang dari dia. Tapi kita bukan minta selamat dari dia, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau lewat di hutan, di belantara, tidak mesti kita bilang permisi itu, permisi itu. Datuk mana? Tentang permisi. Dan doa tadi tidak baca orang, tapi yang disabui apa? Permisi itu, permisi itu. Berarti kan ada sesuatu di sini nih. Minta kepada Allah. Andaikan nanti terjadi juga yang tidak kita inginkan, berarti Allah menguji kita. Allah memberikan musibah. Dan dalam setiap musibah pasti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Di awak yang alun tentu. Di alun tentu elok ada awak lah. Kalau lah tentu elok kebaikan dari satu musibah, kadang bawa puji Allah Ta'ala. Untung patang lecon ikonnya. Banyak terjadi seperti itu. Untung kemarin dapat musibah. Kalau enggak, ada kisah-kisah nyata di sini. Ada satu negara yang pemerintahnya mewajibkan semua pemuda wajib militer. Tapi sebelum keluar aturan itu, ada seorang ayah punya seorang pemuda, dia anaknya masih muda, seharusnya dia masuk dalam aturan itu. Sebelum keluar itu, anaknya terjatuh dan kakinya patah. Dek kaki patah tentu tidak elok bagi awak. Beberapa hari setelah itu muncul aturan, semua pemuda wajib berangkat perang, tantangannya mati. Apunya ya tadi, untung lebih patah kaki wang yang ni. Pendaklah bangkit wang mungkin mati wangnya. Jadi baru terasa kalau sudah kita tahu, akibatnya. Dulu juga sering saya contohkan, yang dulu yang terlambat pesawat dari Bandung, macet, ngomel-ngomel dalam taksi. Apa dek macet, terlambat. Sampai di bandara pesawat pergi. Tiket lah tawali, waktu habis banyak. Beberapa saat setelah itu, terdengar berita bahwa pesawat itu jatuh. Apanya yang terlambat tadi? Untung lah terlambat. Ini kan untung kan? Kalau tidak terlambat, lah mati dan sama orang tadinya. Inilah yang Allah yang sudah mengatur. Jadi setiap yang sudah diaturkan oleh Allah pasti terbaik untuk kita. Itulah sebabnya setiap kali kita mendapatkan musibah, kita tinggal serahkan kepada Allah. Bukan tidak boleh menangis. Menangis karena musibah wajar. Rasul aja ketika wafat anaknya Ibrahim, menangis dia. Tetapi semuanya dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dapat hal-hal yang tidak diinginkan, disitulah saatnya kita menunjukkan iman kita bahwa kita mesti bersabar. Ketika kita diberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka saat itu pula kita menunjukkan iman kita kepada Allah dengan cara bersyukur. Maka menunjukkan iman kuat kepada Allah dengan syukur dan sabar. Itulah salah satu dari analisa Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kenapa Nabi mengatakan bahwa puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Sama yauman wa aftar yauman. Puasa sehari, berbuka sehari. Nabi mengatakan khairus siyam siyamu akhi Daud. Puasa terbaik adalah puasa saudara saya Daud. Puasa Daud. Yang dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan puasa sunnah. Kata Ibnul Qayyim, karena pelaksanaan puasa Nabi Daud itu tergambar di situ syukur dan sabar. Saat dia berpuasa, dia bersabar. Kalau lemak makanan perlu bersabar, tidak boleh dimakan. Besok saat dia tidak berpuasa, dia berbuka. Dia boleh menikmati semua yang hari kemarin dilarang. Maka dia bersyukur. Maka puasa Nabi Daud, sehari bersabar, sehari bersyukur, sehari bersabar, sehari bersyukur, dan itulah ciri-ciri mukmin yang
mukmin yang sejati. Nah, ikhwati fillah, kembali kita ke materi kita. Jadi asyirkul akbar wa syirkul asghar itu sesuatu yang mutlak harus untuk kita tinggalkan. Jangan terpedaya, terpengaruh oleh sesuatu yang diberikan penjelasan ini tidak syirik, ini tidak syirik, padahal itu adalah syirik. Jangan sampai kita tertipu dengan pendangkalan-pendangkalan seperti itu. Maka kita harus selalu mengembalikan persoalan syirik atau tidak syirik itu kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya dan kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik, itu yang pertama, bebas bersih dari syirik akbar dan asghar. Yang kedua, wa minal bid'il qauliyatil i'tiqadiyyah wal bid'il fi'liyah al-amaliyah. Tauhid yang benar itu selain dia bersih dari syirik besar dan syirik kecil, yang kedua juga adalah bersih dari semua bentuk bid'ah qauliyah i'tiqadiyah dan bid'ah fi'liyah amaliyah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu mengada-ngada dalam perkara agama. Memasukkan sesuatu sebagai ketentuan agama padahal tidak punya landasan secara jelas baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak diperkuat oleh dalil. Itu mengada-ngada namanya. Kita bilang ini adalah sesuatu yang masyru' umpamanya, tapi ternyata kita tidak punya alasan untuk itu. Tidak ada pendukungnya. Memasukkan ke dalam agama sebagai sebuah ketentuan syariat padahal bukan bagian dari agama. Itu sesuatu yang disebut sebagai bid'ah. Biasanya ketika kita menganggap itu sebagai sebuah agama, ketentuan agama, maka yang kita harapkan apa? Pahala. Pahala. Orang-orang yang melakukan itu pasti dia sedang meyakini dia akan mendapatkan pahala. Nah, untuk itu hal-hal yang seperti itu mesti ada dukungan dalilnya. Kalau tidak ada berarti tidak bisa diterima dan tidak mungkin dia bisa mendapatkan pahala. Al-mukhassis seperti itu, takhsis seperti itu masuk ada beberapa bentuk. Ada takhsisul zaman, ada takhsisul makan, ada takhsisul al-adat, jumlah, tempat, waktu yang kita khususkan bahwa sesungguhnya pada tempat ini kita disunahkan begini. Yang seperti itu mesti ada dalilnya. Umpama kalau kita masuk ke dalam masjid maka disunahkan tahiyat masjid. Tahiyat masjid kan sebagai sebuah ibadah. Iya. Kalau ibadah berarti ada dalilnya. Ada enggak dalilnya? Ada. Iza dakhala ahadukumul al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, maka jangan langsung duduk kecuali salat dulu dua rakaat. Inilah yang dikategori oleh para ulama sebagai tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu tahiyatan li rabbil masjid. Penghormatan terhadap Rabbnya masjid. Ini tempat. Ketika kita mengkhususkan satu tempat dalam sebuah ibadah untuk melakukan sebuah ibadah, tapi tidak ada dalil, maka tidak bisa. Umpama ada tidak tahiyat lapangan? Umpama salat hari raya dilakukan di lapangan. Sampai di lapangan tahiyat. Ada? Kalau ada buat. Kalau enggak jangan buat. Atau orang umroh kan biasanya naik ke Gua Hira. Gua di mana dulu tempat pertama kali Nabi mendapatkan wahyu. Sekarang sampai di Gua Hira, salat 2 rakaat karena sudah sampai di Gua Hira.
Ya kadang bawa perasaan kadang dalam persoalan itu. Ikut sampai Nabi dulu maha. Pertama, salat di situ. Salat tahiyat gua Hira. Ada? Ada. Tapi kalau umpamanya naik dia ke gua Hira, kebetulan naik dia pas di waktu duha. Dalam gua Hira tuh salat duhanya, boleh? Boleh. Tapi jangan ada keyakinan bahwa salat duha di gua Hira lebih afdol daripada tempat yang lain. Tidak boleh. Ya kalau itu bakal menjadi satu ketentuan syariat. Kalau ketentuan syariat berarti mesti ada dalil. Nah, inilah yang bid'ah itu menjadikan sesuatu sebagai ketentuan syariat tanpa ada dalil. Masuk waktu kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita, muhaqqiqut tauhid, orang-orang yang betul-betul mewujudkan tauhid secara benar. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, tauhidnya bebas dari semua bentuk kesyirikan, baik asyirkul akbar maupun asyirkul asghar, syirik besar atau syirik kecil. Yang kedua, tauhidnya mesti juga terbebas dari al-bid'ah al-qauliyah al-i'tiqadiyah. Ada bid'ah-bid'ah i'tiqad, bid'ah-bid'ah dalam berakidah. Wa al-bid'ah al-fi'liyah wal amaliyah, atau bid'ah-bid'ah dalam amalan. Karena dalam kehidupan kita ini ada dua hal. Yang pertama al-i'tiqad, di situ adalah amal batin. Ada al-amaliyah, itu adalah amal zahir. Maka ada namanya Islam, ada namanya iman. Iman itu amal batin. Islam itu amal zahir. Maka kalau kita tengok, iman itu apa saja? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, malaikat, nabi, Al-Quran, itu semua adalah bagian dari iman yang mesti kita yakini. Dan rata-rata itu adalah sesuatu yang amal batin, karena hati kita yang meyakini untuk perkara-perkara yang gaib. Beda dengan Islam. Kalau ditanya, Jibril juga pernah nanya Nabi kita, ma huwal Islam? Nabi sebut itu amal-amal zahir. Apa contoh amal zahir? Salat, puasa, zakat, haji. Kenapa disebut amal zahir? Ini nampak orang salat. Nampak inya pai haji. Bondang orang dalu sebangke haji. Berarti kan nampak zahir. Tapi kalau i'tiqad itu amal batin. Kita tidak mengetahuinya. Dan dalam dua hal tadi ternyata ada bid'ahnya, ada penyimpangannya.
Bid'atul i'tiqad, penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah, dan itu banyak sekali. Ketika kita meyakini sesuatu tentang Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita, berarti itu sudah menjadi bagian dari penyimpangan. Kita sudah diajarkan bagaimana cara mengenali Allah, Rabb kita. Siapa Rabb yang kita sembah itu? Dia sebutkan penjelasannya dalam Al-Qur'annya. Disampaikan pula oleh nabinya dalam hadis-hadisnya tentang Allah. Apa yang akan terjadi nanti pada hari akhirat? Apa yang akan didapatkan oleh umat-umat yang beriman nanti di akhirat kelak? Itu bagian dari i'tiqad, bagian dari keyakinan yang apa yang disampaikan oleh Nabi itu pula lah yang harus kita percaya. Umpama ketika Nabi mengatakan, "Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar." Kalian nanti di akhirat kelak di surga akan melihat kepada Rabb kalian kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat kepada bulan. La tudammuna fi, tidak desak-desakan. Sekarang yang dilihat ini apa? Dalam hadis tadi apa yang dilihat? Allah. Berarti di akhirat nanti bisa kita lihat Allah? Bisa. Nyinya bu. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, dia mendapatkan husna. Husna bima'nal jannah, dapat surga. Wa ziyadah, ada ziyadahnya. Ziyadah itu artinya bonus, plus, tambahan. Surga plus. Ziyadah ini ditafsirkan langsung oleh Nabi melalui hadisnya. Apa makna ziyadah itu? An-nadharu ila wajhillahil karim. Memandang langsung kepada wajah Allah. Itu Nabi menyebut itu. Nabi menafsirkan ayat tadi. Itu namanya tafsirul ayat bil hadis atau bis sunnah. Menafsirkan ayat dengan hadis atau dengan sunnah. Melihat langsung kepada wajah Allah. Berarti Allah punya wajah? Itu kalau tidak punyanya, apa yang akan dipandang? Nyitunya Nabi akan ditengok semua. Datang orang-orang yang mendatangkan bid'atul i'tiqad, bid'ah dalam akidah. Apa katanya? Allah tidak punya wajah. Karena kalau Allah punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Ini contoh bid'atul i'tiqad. Bid'ah dalam akidah. Berarti salah. Wajibkah kita meyakini Allah punya wajah? Iya, ada ayat, ada hadis. Yang tidak boleh itu adalah meyakini wajahnya Allah sama dengan makhluk. Itu yang tidak boleh. Contoh apa bantu wallahu alam. Berdoa aja lah tahu, banyak-banyak boleh esok di Sorogo bisa awak menengok. Jadi itulah. Hanya karena alasan sama dengan makhluk. Orang-orang yang menyamakan wajah Allah dengan makhluk berarti dia mujassimah. Kelompok mujassimah. Tapi Nabi meyakininya dan sekaligus meyakini laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama, yang serupa, yang seperti serupa. Tidak lo serupa langsung dah seperti serupa. Laisa kamitslihi. Ka itu artinya seperti, misli itu artinya serupa. Tidak ada. Karena Allah adalah Khalik, sementara selain Allah adalah makhluk. Maka kita tinggal meyakininya aja. Dan tidak perlu kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang hanya pantas untuk makhluk. Kira-kira wajah itu bagian dari anggota tubuh atau tidak? Kan itu pertanyaan yang sering diajukan bagi orang yang meyakini ada wajah Allah.
Sekarang saya ingin mengatakan, menyebut istilah anggota tubuh untuk Allah, tidak ada nasnya. Dan tidak boleh kita sematkan kata-kata jariha untuk Allah. Itu bid'ahnya orang-orang ahlul kalam. Pada masa dulu, pada masa sahabat tidak pernah ada. Yang ada untuk Allah adalah zatun, itu ada. Nafsun, itu ada. Disematkan kepada Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan makhluk Allah tapi jangan pikirkan zat Allah. Berarti ada zat Allah. Kata nafsun, diri, itu ada dalam ayat. Ada pada hadis. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dalam hadis qudsi Allah bilang, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya haramkan kezaliman itu ada pada diri saya. Berarti Allah punya diri. Adur mainnya nyabui. Tapi samakan dengan an-nafsul insaniyah, diri manusia. Tidak sama. Ini untuk Allah, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi adakah? Ada. Begitu juga lah dengan semua bentuk sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Apakah tangan dan lain sebagainya yang ada hadisnya, yang ada nasnya. Ketika ada datang dari nas yang sahih, kita tinggal mengimaninya. Tangan, Allah sendiri yang bilang. Karena kalau kita tidak percaya, berarti kita masuk dalam kelompok-kelompok yang pada kelompok itu ada bid'atul i'tiqad, ada bid'ah akidah di situ. Menolak sifat-sifat zat yang Allah tetapkan untuk diri dia. Allah celalah iblis itu karena tidak mau sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Berarti Allah punya. Dalam hadis Nabi, nanti yang pertama yang dimintai syafaat itu adalah Nabi Adam. Umat datang menemui Nabi Adam. Apa kata umat manusia kepadanya? Ya Adam, ya Nabi Allah, engkau kan mulia. Engkau diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Maka hari ini berilah kami syafaat. Jadi alasan meminta syafaat itu karena kemuliaan Adam yang Allah ciptakan langsung dengan dua tangannya. Andaikan dua tangan itu tidak dimaknai dengan tangan, tapi dimaknai dengan kudrat atau nikmat. Kudrat cik, nikmat cik. Yang telah aku ciptakan dengan kudrat dan nikmat. Sekarang apa beda Adam dengan Nabi Nuh kalau begitu? Apa beda Adam dengan Nabi Ibrahim? Karena Adam Ibrahim, Nuh, Musa semua diciptakan oleh Allah dengan kudrat dan nikmatnya. Maka tidak boleh merubah makna. Maka kata Abu Hanifah, enggak boleh diganti makna tangan itu dengan kudrat dan nikmat. La yuqalu, tidak boleh dikatakan anna yadahu ni'matu wa qudratu, qudratu wa ni'matu. Tidak boleh dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan itu adalah kudrat dan nikmat. Li'anna fihi ibtalas sifah. Karena dengan memaknai seperti itu berarti membatalkan, menafikan sifat tangan bagi Allah. Maka wajib kita percaya. Karena Nabi percaya. Wajib kita percaya, meyakininya, karena sahabat meyakininya. Tapi jangan sekali-kali membayangkannya bahwa sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan, tetapi itu untuk makhluk. Oh, beda awak bantu. Oh. Allah kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Dan tidak perlu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah itu bagian dari anggota tubuh? Sekali lagi, menyebut anggota tubuh untuk Allah, jangan sekali-kali. Karena tidak ada nasnya. Tapi untuk diri ada. Zat Allah ada nasnya. Maka boleh kita sebut zatullah, boleh. Karena Allah juga menisbarkan itu pada dirinya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, kata Nabi Isa.
Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Berarti Allah punya diri, punya nafsu. Begitulah keyakinan yang harus kita yakini. Maka mesti terbebas dari bid'atul i'tiqad dan bid'atul amal. Bid'atul amal berarti kepada amal zahir. Inilah nanti akan membuat syahadatain kita menjadi terpelihara. Karena terbebasnya dari bid'atul i'tiqad berarti kita berpegang pada asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan terbebasnya kita dari perkara-perkara bid'ah dalam beragama, itu adalah makna dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disitulah ketemu dua syahadatain. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh ada bid'ah pada la ilaha illallah, tidak boleh pula ada bid'ah pada Muhammadur Rasulullah dalam artian amalia-amalia zahir yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Maka orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhid secara benar. Kapan tauhid dianggap benar? Bebas dari syirik akbar, syirik kecil, dan bebas pula dari bid'atul i'tiqad dan bid'atul amal. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, baik dalam perkara akidah maupun penyimpangan-penyimpangan dalam perkara ibadah. Itu harapan kita semua. Semoga Allah mengabulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.